Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Moria yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita bersuka cita di hadapan hadirat Tuhan karena kita bisa dipertemukan kembali dalam persekutuan yang manis, yang indah bersama dengan Tuhan dan keluarga kita. Kita akan memulai ibadah raya Minggu Jemaat Moria 14 Juni 2020. Bapak Ibu Jemaat, mari sejenak kita persiapkan hati kita. Kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan baik bagi saya dan saudara. Tuhan baik bagi kita sebagai Jemaat Moria. Waktu berganti, bulan berganti. Hari ini kita bisa berdiri dalam hadirat Tuhan, semua karena kasih dan setia Tuhan. Karena itu mari terus tinggikan nama Tuhan. Mari bersuka cita bagi kebesaran Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Kita menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Walaupun waktu berganti, tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah sekali lagi. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan setia-Mu bagi kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Doa pembukaan dipimpin
Bapak Pendeta Johan Gottlieb Nusi. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kerinduan hati kami Tuhan untuk beribadah di hadapan hadirat Engkau. Hari ini Tuhan kami berdiri di hadapan Engkau Bapa, menyatakan betapa haus dan betapa rindunya kami akan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami siap untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan untuk semua jemaat Moria dimanapun mereka berada dan siap untuk mengikuti akan ibadah kami ini. Kami mohon kiranya Tuhan melawat dan memberkati kami semua. Biarlah lawatan Tuhan terjadi buat kami. Bapa dalam surga, terima kasih. Seluruh rangkaian acara ibadah raya Jemaat Moria pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai kepada selesainya, kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan di dalam tuntunan dan penyertaan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Moria, kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Saya mengundang mari berdiri. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Amsal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Amsal 10 ayat 1 sampai 12. Kita baca bagian ini bersama-sama. Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli kita. Bapak Ibu jemaat tetap berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat disilahkan duduk kembali.
Kita akan terus meninggikan nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai di hadapan Tuhan karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa. Bapak Ibu, mari siapkan persembahan kita. Sementara kita akan memuji Tuhan, kita akan melayani Tuhan dengan persembahan yang terbaik bagi Dia. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 119, Ku ingatlah padaku. Dalam segala pencobaan dan susah pada jalanku, yang jadilah penghiburan, ku ingatlah aku. Ku ingatlah aku. Ku ingatlah aku. Apakah yang menakutkan? Ku ingatlah aku. Bila kegelapan menyerang, menindas sahabat hatiku, segala aku terkenang, ku ingatlah aku. Ku ingatlah aku. Ku ingatlah aku. Apakah yang menakutkan? Ku ingatlah aku. Ayat 3. Biar senang atau susah, biar terang atau berita, selamanya aku tahu, ku ingatlah aku. Ku ingatlah aku. Ku ingatlah aku. Apakah yang menakutkan? Ku ingatlah aku. Puji Tuhan, Allah akan mengingat kehidupan kita. Tidak ada yang menakutkan bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menyampaikan segala syafaat kita di hadapan Tuhan. Doa syafaat dipimpin oleh Bapak Pendeta Johan Nusih. Disilahkan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kepadamu ya Tuhan, pagi hari ini kami umat-Mu datang merendahkan hati diri kami dan dengan keyakinan yang penuh akan pertolongan-Mu buat kami Bapa. Kami rindu untuk mempertaruhkan akan segala beban dan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, selidikilah akan hidup kami, suci kuduskan dan layakan kami hari ini di hadapan Engkau Bapa, agar biarlah ya Tuhan, setiap permohonan yang kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu, Engkau berkenan untuk mengabulkannya. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan buat kami, di mana sepekan kami boleh beraktivitas ya Tuhan, dan Tuhan tetap memelihara, menjaga, dan meluputkan kami dari musibah mara bahaya. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan. Bapa, kami mau berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu dan berkat-Mu Bapa, buat kami sebagai pelayan yang ada dalam jemaat. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menyertai, menopang kami, sehingga kami semua baik sebagai gembala, staf gembala, badan pengurus jemaat, dan setiap pengurus dari seksi-seksi pelayanan yang ada dalam jemaat, kami semua boleh diberkati, kami semua boleh ditolong oleh Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa untuk jemaat Tuhan, jemaat Moria. Kami berdoa, kami bersyukur bersama-sama dengan beberapa anak-anak Tuhan
yang oleh anugerah Tuhan, Tuhan boleh menambahkan setahun lagi bagi mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Freddy Surya Dananisi yang boleh berulang tahun pada tanggal 8 Juni. Kami bersyukur bersama-sama dengan Ibu Yunita Penggu yang juga berulang tahun pada tanggal 10 Juni. Kami bersyukur bersama-sama dengan anak kekasih kami Patmer Apompires Tuhan yang berulang tahun pada tanggal 11 Juni. Kami juga bersyukur ya Tuhan bersama dengan dua keluarga di mana Tuhan boleh memberkati akan keluarga mereka. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Yahya Bunga yang boleh berulang tahun pernikahan yang ke-9 pada tanggal 11. Demikian juga dengan keluarga Bapak Ari Kaude yang berulang tahun pernikahan yang ketiga pada tanggal 11 Juni. Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi jemaat Tuhan. Kami berdoa, kami mohon kiranya tuntunan dan penyertaan Tuhan terus akan menjadi bahagian dalam kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa dan menyerahkan buat jemaat Moria di dalam seluruh keberadaan kami. Kami juga mendoakan untuk semua kami, dari anak-anak sampai kepada jemaat yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya akan memberkati, menjaga, menolong kami Tuhan dan melindungi kami dari bahaya ya Tuhan. Secara khusus dengan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, pada hari Senin kemarin sudah diberlakukan di tanah Papua ini new normal ya Tuhan, di mana seluruh aktivitas itu boleh bergerak kembali. Dan kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah diberlakukannya new normal ini ya Tuhan, maka itu akan menjadi tantangan tersendiri buat kami, karena sesungguhnya penyebaran ataupun virus corona ini Tuhan belum berakhir, masih ada ya Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa, kami mohon kiranya Tuhan memberkati umat-Mu, taruh dalam hati kami hikmat ya Tuhan, supaya kami boleh menjaga hidup kami boleh menjaga keluarga kami boleh menjaga orang-orang yang ada di sekitar kami, dan kami juga boleh menjaga saudara-saudara seiman kami. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami berdoa, kami juga mohon kiranya Tuhan memberkati pasien COVID-19 ini ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa bahwa ada begitu banyak pasien yang boleh menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Itu sebabnya kami terus berharap kepada Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan terus menjamah mereka yang hari ini terpapar dengan virus corona dan sedang berada di kamar-kamar isolasi ya Tuhan dalam proses perawatan. Kami berdoa, kami mohon di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau mengunjungi dan melawat setiap mereka. Engkau menjamah tubuh mereka, dan biar oleh kuasa bilur-bilur Tuhan mereka disembuhkan. Kami mendoakan ya Tuhan buat para medis, para perawat ya Tuhan, dan dokter sebagai garda terdepan ya Tuhan di dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa, kami mendukung mereka ya Tuhan di dalam semua giat mereka, di dalam semua pengorbanan mereka. Kami juga berdoa, kami mohon kiranya kasih sayang daripada Tuhan akan melingkupi mereka, menjaga mereka dan menghindarkan mereka Tuhan dari virus corona ini, sehingga mereka tidak terjangkit, tapi mereka tetap berada dalam keadaan sehat untuk dapat membantu saudara-saudara kami yang sedang terpapar virus COVID-19 ini. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit Tuhan. Kami menyerahkan semua mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong jemaat Moria yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat Ibu Betty Surbakti, Bapak Yahya Isage. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati Oma Kartina Kogoya yang dalam keadaan sakit. Kami juga mendoakan buat Oma Daniel yang dalam keadaan kelemahan tubuh secara khusus pada bagian lututnya. Kami menyerahkan semua mereka ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kami mohon kiranya di dalam nama Yesus Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa buat semua orang-orang tua dalam jemaat yang berada dalam usia lanjut Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan penghiburan bagi mereka ya Tuhan, sehingga sebagai anak-anak Tuhan
mereka tetap merasakan kekuatan dan sukacita yang Tuhan boleh hadirkan bagi mereka di dalam masa tua mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat jemaat Tuhan di dalam semua profesi pekerjaan mereka. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, sehingga apapun yang menjadi pekerjaan mereka, mata pencaharian mereka, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka, berikan keberuntungan, berikan keberhasilan bagi mereka. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan, ketika mereka beraktivitas di luar rumah, tempat-tempat yang mereka kunjungi ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sterilkan dari segala bentuk penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan, sehingga jemaat Tuhan dalam segenap aktivitas mereka boleh terhindar ya Tuhan dari terjangkit virus corona ini Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah Indonesia, Tuhan berkati di dalam kami bersama-sama bergumul ya Tuhan dan memerangi penyebaran daripada virus COVID-19 ini. Tuhan memberkati para pemerintah kami supaya dengan hikmat dari Tuhan mereka boleh mengambil langkah-langkah ataupun kebijakan-kebijakan yang dapat menolong kami Tuhan untuk melawan bahkan untuk mengatasi penyebaran daripada virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat pemerintah Provinsi Papua. Tuhan memberkati Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati. Biarlah ya Tuhan mereka juga boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang sungguh-sungguh ya Tuhan dapat pro kepada rakyat dan juga dapat menolong rakyat Papua ya Tuhan, untuk kami boleh sama-sama terhindar daripada virus corona. Bahkan dampak daripada virus corona ini ya Tuhan yang juga sudah merambah ke berbagai lini kehidupan masyarakat. Secara khusus ya Tuhan persoalan ekonomi, kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati pemerintahan kami, sehingga pemerintahan Provinsi Papua dengan kebijakan-kebijakan yang mereka ambil Tuhan dapat menolong seluruh masyarakat Papua ya Tuhan di dalam hal ekonomi, sehingga sekalipun ya Tuhan penyebaran virus corona ini dan dampaknya bagi perekonomian kami boleh tetap survive, kami boleh tetap ada oleh karena perhatian daripada pemerintah dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan buat kelanjutan daripada ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percayakan sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong kami. Persembahan yang sudah kami kumpulkan, kami juga berdoa dan mohon di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan. Apa yang masih ada pada kami mohon Tuhan berkati, sehingga itu cukup bagi kami untuk memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami berdoa buat kami sebagai badan pengurus jemaat yang mengelola keuangan atau persembahan yang masuk. Tuhan juga memberkati kami sehingga kami dapat mengelola itu dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga untuk menunjang akan pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mohon semua ini. Amin. Bapak Ibu Jemaat Moria yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita sudah menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk sama-sama menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Vikaris Septiana Yahya Persulesi STH. Bapak Ibu, kami undang untuk bisa berdiri, kita mempersiapkan hati kita, dan kita akan memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 278, tolak ke tempat yang dalam. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Oh
Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk ada di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, menikmati kasih dan anugerah-Mu. Tiba saatnya kami semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan melawat setiap kami. Tuhan akan memberkati setiap kami dan menolong kami untuk memahami dan mengerti setiap bagian kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga firman Tuhan ini akan bertumbuh di dalam hati kami. Kami pun melakukannya ke dalam kehidupan kami. Kami menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur untuk kesempatan yang ada kita kembali bersama-sama untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke gunung dan duduk di situ bersama dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mereka mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Kata Yesus, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa, dan untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari nats yang saya sudah bacakan untuk kita dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dan topik perenungan kita pada hari ini ialah kita membutuhkan hikmat Tuhan dalam mengelola kepunyaan kita. Kita membutuhkan hikmat Tuhan dalam mengelola kepunyaan kita. Sebenarnya bukan hanya dalam masa pandemi ini, kita mungkin jauh-jauh hari sebelumnya kita sering mendengar tentang ada orang-orang kaya dalam perkumpulan-perkumpulan sosial. Mereka mendirikan yayasan-yayasan yang punya tujuan yang mulia. Ya, mereka kemudian mengalokasikan anggaran tertentu untuk sebuah program-program sosial. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini kita perhatikan ada banyak orang yang dibantu,
Ada banyak orang yang merasa tertolong. Tapi kita perlu hati-hati, perhatikan. Dunia sepertinya mengajarkan kita untuk bermurah hati dalam kelimpahan. Sekali lagi, dunia sepertinya mengajarkan kita untuk bermurah hati dalam kelimpahan. Akan tetapi, sepertinya kita perlu memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki. Kerajaan Allah justru mengajarkan kita untuk memberi dari kekurangan kita. Memberi dari hati kita. Memberi dengan hati yang sungguh kepada Dia. Jangan tunggu berlimpah dulu baru kita memberi. Tapi dari apa yang ada pada diri kita, kita bisa memberi. Mau dia orang kaya, mau dia orang yang mungkin tidak mampu. Mengapa? Karena Yesus adalah sang pemberi dan pemilik di atas segala yang kita punyai. Amin. Dalam kisah tentang memberi makan 5.000 orang, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, di mana kita dapat membelikan makanan atau roti agar orang yang banyak sekali ini, 5.000 orang laki-laki ini bisa makan. Filipus menyadari dalam pemikirannya yang terbatas sebagai manusia, dia tahu bahwa keterbatasan mereka dalam hal dana tidak akan mungkin dapat membuat semua orang ini bisa makan. Kecuali mungkin hanya Yesus dan murid-muridnya bisa. Tapi ini 5.000 orang, belum ditambah dengan perempuan dan anak-anak. Murid lainnya, Andreas, dia mencoba untuk mencari di antara 5.000 orang itu siapa yang bawa makanan. Dan akhirnya dia menemukan seorang anak kecil yang memiliki 5 ekor ikan dan 2 roti. 5 roti dan 2 ikan. Dan dia juga menyadari dengan 5 roti dan 2 ikan itu tidak akan mungkin cukup untuk memberikan makan bagi 5.000 orang itu. Bahkan mungkin dipotong kecil-kecil pun mungkin tidak cukup. Namun demikian Yesus melakukan sebuah mujizat yang menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dengan apa yang ada pada mereka saat itu, 5 roti dan 2 ikan, yang sedikit itu bisa menjadi banyak dalam tangan Tuhan. Bahkan menyisakan lebih 12 bakul. Dalam kisah ini kita diajarkan oleh Tuhan untuk bermurah hati terlepas dari apa yang kita miliki. Dan itu harus benar-benar berasal dari hati kita yang penuh dengan belas kasihan. Karena belas kasihan Tuhan, alasannya adalah belas kasihan Tuhan. Tuhan tidak hanya memberikan makanan secara rohani, tetapi juga Dia memperhatikan apa yang diperlukan oleh perut kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Yesus juga mengajarkan kita untuk bermurah hati dengan apa yang kita punya. Tidak pandang status sosial kita, jabatan kita, siapa kita. Berapa banyak waktu kita yang kita berikan untuk Tuhan. Berapa banyak uang kita, berapa banyak talenta, berapa banyak pengetahuan dan pengalaman yang kita banggakan. Apakah itu sudah kita persembahkan untuk mempermuliakan Tuhan? Jangan-jangan semua itu hanya fokus untuk diri kita. Demi popularitas kita, demi orang mengakui siapa kita. Kita lebih perhitungan untuk melakukan segala sesuatunya bagi orang lain. Bahkan kita lebih perhitungan lagi untuk melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan yang tidak kita lihat. Tetapi dalam hati kecil kita mungkin masih mengharap Tuhan atau manusia di sekitar kita melakukan yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita butuh hikmat Tuhan untuk mengelola apa yang kita punya. Mungkin dalam pengalaman kita pernah meminta kepada Tuhan. Dulu mungkin kita pernah minta kepada Tuhan bagi yang sudah menikah. Tuhan kasih aku jodoh. Kita kasih kriteria sekian, 1 sampai 10 atau mungkin ada sampai 90 kriteria. Dengan doa yang mungkin meminta kepada Tuhan, lalu mungkin nanti Tuhan kalau saya dikasih jodoh yang begini-begini, saya mau membawa dia untuk
menjadi pasangan yang baik. Rumah tangga kami akan mempermuliakan Engkau. Tapi ternyata setelah menikah, jangankan untuk melayani Tuhan bersama dengan pasangan, hari Minggu malah ngajak pasangannya, kita ke pantai aja yuk. Jangan ke gereja, saya tidak suka dengar firman Tuhan kalau si A yang khotbah, pendeta si B yang khotbah. Mulai milih-milih. Ingat janji kita kepada Tuhan. Atau mungkin kita pernah dulu berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan aku rumah. Saya sudah capek ngekos Tuhan. Saya butuh rumah. Supaya nanti dalam rumah itu saya ingin ada kasih, ada kemurahan Tuhan. Kami jadi berkat bagi orang banyak. Nah setelah dikasih Tuhan rumah. Mungkin ibadah dan doa keluarga itu Senin Kamis. Masih mending Senin dan Kamis. Ada yang mungkin tidak pernah. Bagaimana kita mau menjadi berkat? Atau mungkin kita pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih aku pekerjaan. Aku sudah lelah, aku malu minta dengan orang tua. Begitu Tuhan sudah kasih pekerjaan, malah tidak ada waktu untuk kita melayani Tuhan. Malah kita tidak peduli kepada orang lain dengan mengatakan, saya urus kerja ini, saya urus ini. Maaf tidak ada waktu. Apalagi untuk gereja. Mengapa ini bisa terjadi jemaat Tuhan? Karena kita hanya fokus untuk diri kita sendiri. Awalnya katanya fokus untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tapi namanya manusia. Kadang-kala kita lupa. Dan itu sebabnya firman Tuhan selalu datang untuk kita dalam ibadah. Apapun yang kita buat, firman Tuhan datang untuk menegur, untuk mengingatkan. Kadang-kala firman Tuhan harus keras mengingatkan kita. Baru kita sadar, oh iya, saya harus kembali. Saya harus buat yang terbaik untuk Tuhan. Maaf Tuhan. Jemaat Tuhan, jangan hanya fokus kepada berapa banyak yang kita miliki. Sehingga kita fokus berapa banyak keuntungan, apa yang menyenangkan saya. Tapi mari kita fokus dan mengizinkan Tuhan untuk memakai apa yang kita punya untuk menjadi berkat. Sehingga kita dapat memberikan orang lain makanan secara rohani ataupun juga makanan secara jasmani. Kita bisa jadi berkat. Tapi ingat libatkan Tuhan. Dalam hal ini minta terus hikmat dari Tuhan. Ini akan menuntun kita untuk menjadi berkat. Sebagai orang percaya, meminta hikmat dari Tuhan itu penting, ya. Meminta hikmat dari Tuhan itu penting sebab kita akan mampu mengelola segala sesuatu, mengambil keputusan, bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang dimaksudkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kebenaran Tuhan adalah kebenaran berdasarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Ini semua dinyatakan oleh Tuhan di dalam roh kita. Firman Tuhan tertulis di Alkitab adalah pikiran dan perkataan Allah yang telah dinyatakan dan juga tindakan Allah yang telah terjadi, yang ditulis oleh penulis dan mendapat inspirasi dari Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan Mazmur 119 ayat nomor 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maksud dari Mazmur ini, firman Tuhan itu merupakan pelita yang menerangi bagi jalan kita. Artinya memberikan petunjuk tentang setiap langkah dan tindakan apa yang akan kita lakukan. Kita juga akan mengelola segala yang dititipkan Tuhan dengan bijaksana dan disertai dengan hikmat Tuhan. Kita tidak gegabah, kita tidak salah langkah. Bahkan kita akan melihat luar biasa, sekalipun habis yang saya punya dalam hitungan saya, tapi saya habiskan untuk Tuhan. Tapi saya berikan untuk Tuhan. Tapi saya lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan ingat, waktu kita memberi apa yang ada pada kita dengan kasih dan ketulusan, Tuhan akan ganti lebih lagi. Percaya tidak, mujizat sudah terjadi. Mujizat sudah terjadi, 5 roti 2 ikan akan menghasilkan berkat yang besar. Harus percaya kebenaran firman Tuhan. Sedikit saya punya, tapi bagaimana saya bisa jadi berkat? Mari memberi, karena apa? Karena dengan kita memberi dengan belas kasihan, dengan hati yang sungguh-sungguh, Tuhan akan melipat gandakan kepada kita.
Tidak usah berharap berapa Tuhan akan kasih, tidak usah harap itu. Tapi percaya Tuhan akan berkati orang yang mau memberi dengan tulus hati. Dengan kita mengetahui dan menerima kebenaran Tuhan sesuai dengan Mazmur 119 tadi, maka pikiran kita akan terbebaskan dari hikmat dunia dan keinginan-keinginan dunia yang mengajak kita untuk berfoya-foya dengan popularitas kita, dengan kepintaran kita, dengan kegagahan kecantikan kita, dengan kekayaan kita, jabatan kita. Maka kita akan tampil beda. Orang akan melihat, oh, Bapak pegawai negeri sipil ini kok beda dengan Bapak pegawai negeri sipil ini. Jabatan sama, gaji sama, coba lihat keluarganya. Beda karena dia melibatkan Tuhan untuk mengelola apa yang dia punya. Mulai dari rumah tangga, kesehatan, jabatan, dan apa yang Tuhan percayakan. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Hati-hati jemaat Tuhan, dengan keadaan ada dan baik-baik saja. Hati-hati, ini yang namanya zona nyaman. Biasanya kalau kita sudah merasa nyaman, ya, kita gampang terlelap. Semua ada, semua baik, hati-hati. Iblis akan tiup kita dan kita bisa jatuh ke dalam pencobaan. Kita bisa tertidur secara rohani. Iblis senang melihat orang ada di dalam zona nyaman. Karena dalam zona nyaman tidak ada tantangan, semua baik-baik saja. Maka itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita harus berjaga dan berdoa agar jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bersyukurlah dengan hari-hari yang kita lalui kalau kita ketemu dengan tantangan. Sebab ini menjadikan kita waspada dan kita selalu bergantung kepada Tuhan dan terlebih lagi kepada firman-Nya. Jadi siapa saja yang dapat memberi dengan benar dan berkenan kepada Tuhan, mereka yang memberi dengan hati yang tulus. Mau dia kaya, mau dia sangat sederhana. Jika diberi berdasarkan kasih seperti kasih yang Tuhan telah nyatakan, maka itu adalah pemberian yang terbaik. Dalam hal ini, ciri-ciri orang yang menyatakan hikmat dari Tuhan ada lebih dari 2, tapi hari ini saya hanya kasih 2 ciri-ciri saja. Yang pertama, yaitu penuh belas kasihan. Ya, artinya hatinya berbelas kasihan setelah melihat kesusahan orang lain. Apakah kita punya belas kasihan kalau lihat orang-orang di sekitar kita susah, atau biasa-biasa saja? Risiko, biarin. Siapa suruh? Kalau kita tidak punya apa-apa untuk kasih dan bantu, kenapa kita tidak kasih semangat? Saya tidak ada uang, bagaimana saya mau bantu? Tapi kasih kepedulian, kasih semangat, doakan. Kau punya waktu untuk berdoa, kamu punya iman, itu pun kau bisa berikan untuk Tuhan. Apalagi kalau punya uang, apalagi kalau punya makanan, apalagi mungkin kalau punya sesuatu untuk menolong dia. Tuhan, saya tidak punya, saya belum bisa menghasilkan A, B, C, dan D. Tapi ingat jemaat Tuhan, yang kau punya sekarang apa? Kau punya Tuhan. Minta pada Tuhan, berkati dia, tolong dia. Tuhan, dia keras kepala, susah. Cuma Tuhan yang bisa melunakkan hati yang keras. Hanya Tuhan. Matius 12 ayat 7a. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Hati menjadi alas atau wadah persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, maukah tidak Bapak Ibu kalau hari ini saya mengirimkan misalnya kue terenak, apa yang Anda suka? Anda suka kue lontar, Anda suka panada, Anda suka cake atau apa? Saya kirim dalam kantong plastik di dalamnya, tapi saya kasih dalam wadah bekas makanan anjing, mau? Tentu Anda tidak mau kan? Hati dulu. Kalau kita mau memberi dengan hati yang tulus, koreksi. Apakah saya punya belas kasihan yang sama dengan Tuhan? Atau saya hanya mau memberi karena ada motivasi yang lain? Tuhan bilang aku jijik, aku tidak mau. Tuhan tidak mau berkenan.
miliki belas kasihan, itu adalah tempat yang terbaik untuk kita memberikan persembahan. Alasnya dulu. Berapa banyak yang kita bisa bawa dalam rumah Tuhan? Anda bisa kasih 10 juta, 100 juta, 1 miliar dalam rumah Tuhan. Tapi kalau hati Anda tidak tulus, Tuhan bilang, sudah, engkau sudah mendapatkan upahnya di dunia, tapi di surga tidak ada. Tapi kalau engkau memberi hanya sedikit, saya hanya punya tahu 2 potong untuk menolong keluarga hamba Tuhan. Kalau dialaskan dengan hati yang penuh belas kasihan, berkat Tuhan akan menyertai orang itu. Jemaat Tuhan, ciri-ciri hikmat ya dari kehidupan orang yang percaya, yang selalu meminta kepada Tuhan dalam mengelola segala sesuatu adalah menampakkan buah-buah yang baik yang berkualitas surga. Artinya apa? Kita melakukan perbuatan yang baik. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Gereja yang maju dalam pelayanan adalah gereja yang bergerak. Dalam hal ini diartikan bukan hari Minggu ibadah ada perkawan, perkarya, bukan itu jemaat Tuhan. Tapi bergerak ini dalam misi. Misi bukan pergi tim PI ke sana ke sini saja, tapi ada yang dibuat, ada satu kegerakan dengan hati yang tulus untuk menyelamatkan jiwa yang terhilang, untuk menolong orang yang kesusahan, untuk membangkitkan semangat orang yang lemah dan lesu. Itu gerak namanya secara rohani bagi gereja. Saling memperhatikan. Gereja harus saling berbagi. Gereja harus saling membantu. Saling memberikan tumpangan. Saling berlomba-lomba mendukung pelayanan. Tanpa mencari nama, tanpa mencari popularitas. Sebab semua jemaat harus tahu bahwa mereka adalah tubuh Kristus. Saya bagian tangan, maka saya akan kerjakan apa yang saya buat. Saya bagian telinga, saya akan lakukan apa yang saya buat. Tidak mungkin telinga akan mengerjakan pekerjaan tangan. Jadi apa talenta jemaat Tuhan? Buat yang terbaik. Di gereja, di mana saja Anda berada. Ini pertanyaan bagi kita. Adakah buah-buah roh ini menjadi bagian dari Jemaat Muria Kota Raja? Saya berharap ada. Dan kita akan menghasilkan lebih banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang merasa paling hebat. Karena apa? Karena kerendahan hati dan keramahan menjadi bagian mereka. Semua ini karena kita harus menyadari bahwa dalam segala hal kita butuh hikmat Tuhan dan hanya mengandalkan Dia. Sebagai kesimpulan untuk kita, mari jemaat Tuhan, minta terus hikmat dari Tuhan. Dalam apa yang kita punya, kita harus mengelolanya dengan meminta hikmat Tuhan. Semuanya dapat menjadi berkat yang akan meninggalkan dampak dalam kehidupan orang lain. Besar atau kecil yang kita bisa buat, banyak atau sedikit. Mungkin kita kelelahan, mungkin kita capek, kita mengorbankan waktu dan lain sebagainya. Asal kita melakukan itu dengan hati yang tulus kepada Tuhan, itu yang Tuhan mau. Minta hikmat dari Tuhan sehingga yang ada pada kita akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Siapa di sini yang sudah melayani Tuhan dengan tulus tapi Tuhan tidak memberkati dia? Tidak ada. Pasti Anda diberkati oleh Tuhan dan firman Tuhan ini iya dan amin. Yang melayani Tuhan, yang memberikan waktunya untuk Tuhan, yang mengorbankan segala sesuatu untuk Tuhan tanpa motivasi yang berbeda, tanpa motivasi yang berasal dari dunia ini, dia pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Di luar Tuhan, harta, kehebatan, kesehatan dan kebanggaan kita dapat memisahkan kita dari Tuhan. Bahkan gereja kita hanya gereja yang akan mungkin menjadi gereja seremoni saja, bukan gereja yang membawa misi Allah. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan, jalankan perintah Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, agar firman Tuhan ini benar-benar kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas waktu di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami lemah, kami tidak mampu, kami mungkin banyak kekurangan. Tapi waktu kami dengar firman Tuhan ini, kami mau melakukan sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Dengan apa yang ada pada diri kami, modal hidup yang Tuhan berikan, modal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, modal belas kasihan, kami mau jadi berkat Tuhan. Dalam masa pandemi ini banyak orang yang membutuhkan. Buat kami lebih peka dan lebih peduli. Buat kami berhikmat untuk memberikan segala sesuatu bagi Tuhan. Buat kami mendukung pelayanan di dalam gereja, karena kami tahu apa yang kami berikan akan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan melipat gandakan itu kepada kami untuk kami terus setia melakukan pekerjaan Tuhan sampai Tuhan datang. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami mengucap syukur. Berikanlah kemurahan hati kepada kami dengan segala yang kami miliki. Izinkan Engkau memakai hidup kami untuk memberkati orang lain. Kami mengucap syukur untuk waktu ini. Dan kami kembalikan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan yang memiliki firman yang hidup ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Moria yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan kita percaya sudah memberkati setiap kita. Hari ini Tuhan mau lakukanlah firman yang sudah memberkati hidup kita. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah raya minggu kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Sepekan akan kita jalani dalam segenap aktivitas kita. Satu perkara yang harus kita ingat, Tuhan adalah perisai bagi kita. Perisai yang kuat, perisai yang kokoh, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Berharaplah kepada Dia, karena Yesus adalah perisai bagi kita. Yesus selalu menopang hidup kita dalam semua badai kehidupan. Berdirilah bersama dengan Tuhan dan andalkan Dia. Dia perisai bagi kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri
Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta harapkanlah berkat daripadanya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun dari sekarang sampai selama-lamanya. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai, saat teduh bagi kita semua. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian acara ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kami tim altar mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.